Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Detik Horor. Kisah ini datang dari sebuah desa di lereng selatan Gunung Lawu. Tentang sebuah rumah warisan yang diwariskan turun-temurun, tapi tak seorang pun keluarga ingin menempatinya. Hingga akhirnya rumah itu dihuni kembali oleh sepasang suami istri dari kota. Tapi keputusan itu adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Raka dan istrinya, Lilis, pindah dari Solo ke desa tempat kakek Raka berasal. Mereka mewarisi rumah tua dari almarhum Mbah Wiryo, kakek Raka. Rumah itu tampak kokoh tapi sangat tua, berdinding kayu jati dengan halaman belakang yang luas dan ditumbuhi rumput tinggi. Tetangga tak banyak bicara. Tapi saat mereka membersihkan halaman belakang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul sambil berbisik. Sing sabar, enggak semua warisan itu berkah. Raka hanya tersenyum bingung, mengira itu omong kosong orang tua. Tapi malam pertama, Lilis mengeluh. Mas, kamu dengar nggak? Ada suara seperti tanah digali dari belakang rumah. Raka menenangkan istrinya, mengira itu hanya tikus atau suara angin. Namun ketika pagi tiba, tanah di belakang rumah terlihat berubah. Ada bekas seperti gundukan kecil, seperti makam yang baru ditimbun. Malam kedua, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Krek, krek, bruk, bruk, seperti cangkul menghantam tanah. Lilis menutup kuping. Tapi ada satu hal lagi yang membuatnya takut. Mas, kamu cium? Kayak bau kemenyan terbakar. Tapi kita nggak nyalain apa-apa. Saat dicek ke belakang, tidak ada orang, tapi ada bekas bara di atas tanah. Keesokan harinya, Raka bertanya pada tetangga sebelah, Pak Sabar. Pak Sabar hanya berkata dengan wajah kaku, rumah itu dulu dibangun di atas lahan kuburan tua, Mas. Waktu zaman Jepang. Harusnya nggak boleh ada yang bangun di situ. Tapi, kenapa nggak ada yang bilang sebelumnya? Karena sebelumnya, rumah itu kosong selama hampir 30 tahun. Keluarga terakhir yang tinggal di situ, semuanya pergi atau hilang. Raka mencoba mengabaikan semua itu. Tapi malam keempat, suara galian datang lagi, dan kali ini lebih dekat ke dinding rumah. Lilis ketakutan. Dia nekat menabur garam dan membaca doa di sekeliling kamar. Paginya, mereka temukan bekas tanah merah basah tepat di bawah jendela kamar. Dan yang lebih mengejutkan, setiap kali tanah itu mereka gali, tak ada apa-apa di bawahnya. Tapi malam berikutnya, gundukan muncul lagi. Akhirnya, Raka memanggil Mbah Kaswi, dukun sepuh desa. Mbah Kaswi hanya berdiri diam di halaman belakang, lalu berkata, kuburan ini tidak pernah dikeringkan. Tanahnya masih meminta untuk dikembalikan. Malam kelima, Lilis kesurupan. Ia duduk di depan pintu kamar dan bergumam dengan suara berat. Aku ditimbun di sini. Aku belum disolatkan. Kenapa rumah ini dibangun di atas punggungku? Raka gemetar. Mbah Kaswi kembali dan mengadakan ritual kecil. Dari hasil ritual, terungkap bahwa rumah ini dibangun tepat di atas 3 makam. 1 di dapur, 1 di kamar mandi, dan 1 lagi di bawah ruang tamu. Yang paling menakutkan, hanya 1 makam yang masih utuh. 2 lainnya terpotong pondasi rumah. Makhluk itu tidak marah karena dikubur. Dia marah karena dia dibongkar separuh. Malam ke-6, rumah itu bergetar seperti gempa kecil. Tanah di belakang rumah terbuka sendiri, memperlihatkan kerangka setengah utuh. Dan dari dalam rumah, terdengar suara berat memanggil, ayo, gantian. Sekarang giliranmu yang tidur di dalam. Raka berlari keluar bersama Lilis. Tapi saat melirik ke belakang, rumah itu sudah tak tampak. Yang tersisa hanya 3 gundukan makam tua dan 1 batu nisan baru bertuliskan Raka and Lilis 2025. Pagi harinya, warga tidak menemukan rumah itu lagi. Hanya lahan kosong dan tanah yang basah seperti habis digali. Itulah kisah horor panjang tentang rumah yang dibangun
di atas kuburan tua. Kadang kita tidak tahu apakah rumah itu tempat tinggal atau malah tempat peristirahatan yang tak mau diganggu. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya yang lebih menyeramkan lagi.